Ketika Arman memutuskan untuk memelihara seekor ular besar demi memenuhi obsesinya terhadap satwa liar, ia tidak pernah membayangkan bahwa keputusan itu akan menghancurkan keluarganya. Tragedi datang dalam wujud yang paling mengerikan, ular, itu memangsa putrinya yang masih bayi. Namun dari rasa bersalah yang menghantui, Arman memulai perjalanan panjang penuh penebusan, mengubah luka terdalamnya menjadi kekuatan untuk melindungi alam dan mencegah tragedi serupa terjadi pada orang lain. Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan tropis, hiduplah seorang pria bernama Arman bersama keluarganya. Arman adalah seorang pencinta binatang eksotis, terutama ular. Rumahnya dipenuhi berbagai jenis ular, dari yang kecil hingga besar, dari yang berbisa hingga tidak berbisa. Namun ular yang paling ia sayangi adalah seekor ular piton besar bernama Raka. Raka telah bersama Arman sejak ular itu masih kecil. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang, memberi makan, dan membersihkan kandangnya setiap hari. Seiring waktu, Raka tumbuh menjadi ular yang besar dan kuat, panjangnya hampir 5 meter. Meski banyak tetangga yang khawatir, Arman selalu meyakinkan mereka bahwa Raka tidak berbahaya. Dia jinak, katanya setiap kali orang-orang memperingatkan. Dia tidak akan menyakiti siapapun. Aku tahu bagaimana cara mengendalikannya. Namun, kehidupan Arman berubah ketika ia menikahi Lila, seorang wanita sederhana yang tinggal di desa itu. Setelah beberapa tahun menikah, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang lucu bernama Aisyah. Kehadiran Aisyah membawa kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup mereka. Namun, Arman tetap tidak bisa melepaskan kecintaannya pada ular-ularnya, terutama Raka. Meski Lila merasa khawatir, ia mencoba mengerti hobi suaminya. "Asal kau pastikan ular itu tidak membahayakan Aisyah, aku tidak akan melarangmu," kata Lila suatu hari. Arman mengangguk yakin, "Aku akan memastikan semuanya aman." Suatu pagi yang cerah, Lila pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Arman, yang merasa sedikit lelah setelah begadang mengurus ular-ularnya, memutuskan untuk tidur sebentar. Aisyah yang baru berusia 8 bulan, diletakkan di tempat tidurnya dengan hati-hati. Di ruang lain, kandang Raka berdiri kokoh. Namun, ada satu hal yang Arman lupa, memastikan kandang itu terkunci rapat. Ketika Arman tertidur pulas, Raka, yang merasa lapar dan penasaran, mulai merayap keluar dari kandangnya. Dengan gerakan perlahan namun pasti, ular itu menjelajahi rumah, hidungnya mencium bau-bau baru yang asing. Bayi Aisyah yang tertidur lelap di tempat tidurnya tidak menyadari bahaya yang mengintai. Raka, yang dipandu oleh naluri alaminya, mendekati tempat tidur bayi itu. Ketika Lila kembali dari pasar, ia langsung merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah terasa sunyi, dan Arman masih tertidur di sofa. Ketika ia menuju kamar untuk memeriksa Aisyah, pemandangan mengerikan menantinya. Raka melingkari tubuh bayi itu, dan Aisyah tidak bergerak. Lila berteriak histeris, membuat Arman terbangun. Ketika Arman menyadari apa yang terjadi, ia segera berlari ke kamar dan mencoba melepaskan Raka dari tubuh putrinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Aisyah tidak bernapas lagi. Duka mendalam melanda keluarga itu. Arman merasa hancur. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu. Seharusnya aku memastikan kandang itu terkunci. Seharusnya aku tidak pernah membawa ular ke rumah ini. Tetangga-tetangga datang untuk menghibur, tetapi banyak dari mereka yang menyalahkan Arman. "Kami sudah memperingatkanmu," kata salah satu tetangga. "Ular tetaplah hewan liar. Tidak peduli sejinak apapun menurutmu." Lila, yang kehilangan anak satu-satunya, tidak bisa lagi melihat Arman dengan cara yang sama. Meskipun ia tahu bahwa Arman tidak bermaksud mencelakai Aisyah, luka di hatinya terlalu dalam untuk sembuh. Kisah ini menyebar ke desa-desa sekitar, menjadi peringatan bagi mereka yang memelihara hewan eksotis di rumah. Arman, yang kehilangan segalanya, memutuskan untuk meninggalkan desa itu dan hidup menyendiri di pinggiran hutan. Ia mengubur Aisyah di bawah pohon besar di halaman rumah mereka, dengan sebuah batu nisan sederhana yang bertuliskan, "Untuk Aisyah, cahaya hidup kami yang singkat." Arman berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi memelihara hewan eksotis. Namun, janji itu tidak mampu menghapus rasa bersalah yang terus menghantuinya sepanjang hidupnya. Setelah kehilangan Aisyah, hidup Arman menjadi seperti bayangan kelabu yang tak berujung. Ia tidak hanya kehilangan anak semata wayangnya, tetapi juga perlahan-lahan kehilangan Lila. Meski Lila tidak menyalahkannya secara langsung, hubungan mereka tidak pernah sama lagi.
Kata-kata Lila menjadi dingin, dan senyumnya tak pernah lagi terlihat. Arman, aku ingin pulang ke rumah orang tuaku untuk sementara waktu, ucap Lila suatu hari, sambil menyiapkan tasnya. Arman tidak membantah. Ia tahu Lila butuh waktu untuk menyembuhkan luka hatinya, meskipun ia ragu luka itu bisa sembuh sepenuhnya. Ketika Lila pergi, rumah menjadi sunyi. Bahkan suara ular-ularnya yang dulu menjadi hiburan kini berubah menjadi gangguan. Arman tidak bisa lagi melihat ular-ular itu tanpa merasa marah dan bersalah. Ia mulai membenci mereka. Suatu malam, dengan penuh kemarahan, ia membuka kandang-kandang ular lainnya dan membiarkan mereka pergi ke hutan. Raka, ular yang ia anggap sebagai sahabat, adalah yang terakhir ia lepaskan. Pergi dari sini, bisiknya dengan air mata mengalir di pipi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Raka melata perlahan menuju hutan, meninggalkan Arman sendirian di rumah yang kini terasa seperti penjara. Dalam usahanya mencari kedamaian, Arman sering berjalan tanpa tujuan di hutan yang gelap. Ia berharap keheningan alam dapat meredakan gejolak batinnya. Pada suatu sore, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk di bawah pohon besar. Lelaki itu berpakaian sederhana, dengan tongkat kayu di tangannya. "Anak muda, apa yang membawamu ke hutan ini dengan wajah penuh kesedihan?" tanya lelaki tua itu. Arman, yang biasanya enggan berbicara dengan orang asing, merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin membuka diri. Ia menceritakan segalanya, tentang Aisyah, tentang Raka, dan tentang penyesalan yang menghantuinya. Lelaki tua itu mendengarkan dengan saksama, lalu berkata, "Kehilangan memang menyakitkan, tetapi kebencian yang kau pelihara dalam hatimu hanya akan membuat luka itu semakin dalam. Kau harus menemukan cara untuk memaafkan dirimu sendiri." Arman tertunduk. "Bagaimana aku bisa memaafkan diriku, Pak Tua? Aku telah kehilangan anakku karena kebodohanku sendiri." "Kita tidak bisa mengubah masa lalu," jawab lelaki itu. "Namun, kita bisa belajar darinya dan memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terjadi lagi. Barangkali, kau harus mencari cara untuk memperbaiki hidupmu dengan membantu orang lain." Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepala Arman. Meski ia tidak sepenuhnya memahami bagaimana ia bisa membantu orang lain, ia merasa bahwa ini adalah petunjuk untuk menemukan kedamaian. Setelah kembali ke desa, Arman mulai membaca banyak buku tentang ular dan satwa liar. Ia ingin mempelajari lebih dalam tentang sifat dan perilaku ular, serta bagaimana cara mengelola mereka dengan aman. Ia juga mulai menghadiri seminar-seminar dan pelatihan tentang konservasi satwa liar. Arman kemudian mendirikan sebuah pusat edukasi kecil di desa, tempat orang-orang bisa belajar tentang pentingnya memahami hewan eksotis sebelum memutuskan untuk memeliharanya. Ia mengundang ahli-ahli dari kota untuk memberikan pelatihan, dan ia sendiri menjadi pembicara. "Saya pernah melakukan kesalahan besar," ucapnya di salah satu sesi, "dan saya tidak ingin ada orang lain yang mengalaminya. Memelihara hewan eksotis bukanlah sekadar hobi. Itu adalah tanggung jawab besar yang harus diiringi dengan pengetahuan dan kehati-hatian." Pusat edukasi ini perlahan mendapat perhatian. Anak-anak sekolah datang untuk belajar, dan bahkan orang dewasa dari desa-desa tetangga mulai berkunjung. Arman merasa bahwa ia akhirnya menemukan cara untuk menebus kesalahannya. Kepulangan Lila setelah beberapa tahun, Lila kembali ke desa. Ia mendengar tentang perubahan besar dalam hidup Arman dan usaha yang telah ia lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang satwa liar. Lila, yang awalnya merasa sulit memaafkan Arman, mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. "Kau benar-benar berubah," ucap Lila saat mereka duduk bersama di halaman rumah yang kini terasa asing baginya. Arman mengangguk pelan. "Aku hanya mencoba memastikan apa yang terjadi pada kita tidak terjadi pada orang lain. Meskipun hubungan mereka tidak langsung kembali seperti dulu, ada harapan baru yang tumbuh di antara mereka." Suatu hari, ketika Arman sedang berjalan di hutan, ia melihat sesuatu yang familiar. Raka, ular piton yang dulu ia lepaskan, sedang berjemur di bawah sinar matahari. Ular itu tampak lebih besar dan lebih kuat dari terakhir kali ia melihatnya. Arman mendekat perlahan, mengenang semua kenangan yang pernah ia miliki dengan ular itu. "Raka," bisiknya, "maafkan aku." Raka memandang Arman seolah mengerti, lalu melata pergi ke dalam semak-semak. Itu adalah terakhir kalinya Arman melihat ular kesayangannya. Tahun demi tahun berlalu, dan nama Arman menjadi dikenal sebagai pendidik satwa liar yang berdedikasi. Ia sering diundang ke berbagai tempat untuk berbagi pengalamannya. Lila, yang akhirnya memutuskan untuk tetap bersamanya, menjadi pendukung,
terbesarnya. Meski luka kehilangan Aisyah tidak pernah benar-benar hilang, Arman dan Lila belajar untuk hidup dengan kenangan itu. Mereka menanam sebuah pohon di tempat Aisyah dimakamkan, dan setiap tahun mereka mengunjungi tempat itu untuk mengenangnya. Hidup tidak pernah mudah, tetapi Arman menemukan bahwa dengan menghadapi kesalahan dan belajar darinya, ia bisa menemukan tujuan baru yang membawa arti bagi hidupnya. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Raka, Arman merasa ada babak baru dalam hidupnya yang dimulai. Ia menyadari bahwa kehidupan, meski penuh luka, selalu memberikan peluang untuk perubahan dan pembelajaran. Namun, di lubuk hatinya, rasa bersalah itu tetap ada. Sebuah kenangan pahit yang tak bisa dihapus, hanya bisa dihadapi. Ia memutuskan untuk memperluas dampak dari pusat edukasi yang telah ia dirikan. Ia tidak hanya mengajarkan tentang ular, tetapi juga tentang hewan liar lainnya, termasuk pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Ada alasan mengapa hewan-hewan liar harus tetap berada di habitat mereka, ujar Arman dalam sebuah lokakarya yang dihadiri oleh petani setempat. Ketika kita mengambil mereka dari alam, kita tidak hanya merugikan mereka, tetapi juga diri kita sendiri. Pusat edukasi Arman mulai menarik perhatian organisasi konservasi besar di kota. Suatu hari, ia menerima kunjungan dari seorang direktur Lembaga Konservasi Nasional, Dr. Reza, yang mengapresiasi dedikasi Arman. Anda memiliki cerita yang kuat, Pak Arman, kata Dr. Reza. Kami ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan kami sebagai salah satu konsultan konservasi. Arman terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kisah hidupnya yang penuh tragedi bisa membawanya ke posisi seperti itu. Namun, setelah berpikir matang, ia menerima tawaran itu. Pekerjaan barunya membawa Arman ke tempat-tempat yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Ia mengunjungi taman-taman nasional, suaka marga satwa, dan proyek rehabilitasi hewan di seluruh negeri. Setiap perjalanan adalah pelajaran baru, baik tentang satwa liar maupun tentang dirinya sendiri. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika ia membantu menyelamatkan seekor anak harimau yang terperangkap di sebuah perangkap ilegal. Ketika melihat anak harimau itu kembali ke hutan dengan aman, ia merasa seperti telah menebus sedikit dari kesalahan masa lalunya. Namun, perjalanan ini juga memberinya waktu untuk merenung. Setiap malam di bawah bintang-bintang, Arman sering teringat Aisyah. Ia bertanya-tanya bagaimana hidupnya akan berbeda jika tragedi itu tidak pernah terjadi. Dengan pengalamannya yang terus bertambah, Arman memutuskan untuk menulis sebuah buku. Buku itu berjudul Ular di Rumah, Kisah Pelajaran dan Penebusan. Dalam buku itu, ia menceritakan kisah hidupnya dengan jujur, termasuk tragedi yang menimpa Aisyah dan bagaimana hal itu mendorongnya untuk berubah. Buku itu diterima dengan sangat baik oleh pembaca. Banyak orang mengaku terinspirasi oleh keberanian Arman untuk menghadapi kesalahannya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Seorang pembaca mengirimkan surat kepadanya yang berbunyi, "Pak Arman, membaca kisah Anda membuat saya berpikir 2 kali tentang keputusan saya untuk memelihara ular di rumah. Saya sekarang memahami risiko dan tanggung jawabnya. Terima kasih telah berbagi pengalaman Anda." Surat-surat seperti ini memberi Arman rasa damai. Ia merasa usahanya tidak sia-sia dan bahwa ia telah memberikan sesuatu yang berarti kepada dunia. Sementara itu, hubungan Arman dengan Lila perlahan-lahan membaik. Meskipun luka hati mereka tidak sepenuhnya sembuh, mereka mulai menemukan cara untuk saling mendukung. Lila, yang sebelumnya enggan terlibat dalam pekerjaan Arman, mulai bergabung dalam beberapa kegiatan edukasi. Ia membantu dengan administrasi dan logistik, serta menjadi salah satu wajah ramah yang menyambut pengunjung di pusat edukasi. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu," kata Lila suatu hari saat mereka duduk di bawah pohon tempat Aisyah dimakamkan. "Tapi aku senang, kita bisa melakukan sesuatu yang baik untuk masa depan." Arman mengangguk, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. "Terima kasih telah memberiku kesempatan kedua," jawabnya. Namun, hidup tidak pernah berjalan tanpa rintangan. Setelah beberapa tahun bekerja dalam konservasi, Arman menghadapi ancaman baru, perburuan liar yang semakin meningkat di hutan dekat desanya. Para pemburu sering datang untuk menangkap ular besar, harimau, dan satwa liar lainnya untuk dijual di pasar gelap. Keadaan ini membuat Arman merasa marah dan frustrasi. Ia tahu bahwa hewan-hewan ini tidak hanya penting bagi ekosistem, tetapi juga bagi keberlanjutan hidup masyarakat lokal yang bergantung
Pada hutan, bersama tim konservasi, Arman memulai kampanye besar-besaran untuk melawan perburuan liar. Mereka memasang kamera jebak di hutan, melatih penduduk lokal sebagai penjaga hutan, dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menangkap para pemburu. Namun, kampanye ini tidak berjalan tanpa risiko. Suatu malam, Arman menerima ancaman dari seorang pemburu. "Jangan ikut campur urusan kami atau kau akan menyesal," katanya melalui sebuah pesan anonim. Meski merasa takut, Arman tidak mundur. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjuangan yang harus ia jalani. Pada akhirnya, usaha keras Arman dan timnya membuahkan hasil. Perburuan liar di daerah itu berkurang drastis, dan populasi satwa liar mulai pulih. Banyak orang memuji keberaniannya, tetapi Arman merasa bahwa ini adalah hasil kerja bersama. Sebuah penghargaan diberikan kepadanya oleh pemerintah setempat atas dedikasinya dalam melindungi lingkungan. Namun, bagi Arman, penghargaan terbesar adalah melihat hutan yang kembali hidup dan mengetahui bahwa ia telah melakukan sesuatu yang benar. Ketika ia berdiri di depan pohon besar tempat Aisyah dimakamkan, ia merasa seolah-olah putrinya tersenyum padanya dari atas. "Aisyah," bisiknya. "Ayah, harap kau bangga dengan apa yang ayah lakukan." Hidup Arman menjadi bukti bahwa dari sebuah tragedi besar, seseorang dapat bangkit dan membuat perbedaan. Meski ia tidak pernah bisa menghapus rasa bersalahnya, ia menemukan cara untuk mengubah rasa itu menjadi dorongan untuk berbuat baik. Kisahnya menginspirasi banyak orang di desa dan di luar sana untuk lebih peduli pada alam dan makhluk hidup di dalamnya. Hingga akhir hayatnya, Arman dikenal sebagai seorang pahlawan lingkungan yang rendah hati, seorang ayah yang menebus kesalahan dengan penuh dedikasi, dan seorang manusia yang belajar dari luka untuk menciptakan harapan. Waktu terus berlalu, membawa perubahan besar dalam hidup Arman dan orang-orang di sekitarnya. Pusat edukasi yang ia dirikan kini tidak hanya menjadi tempat pembelajaran tentang satwa liar, tetapi juga menjadi simbol bagaimana manusia dapat belajar dari kesalahan untuk menciptakan dampak positif. Arman semakin aktif dalam berbagai kampanye konservasi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Nama Arman dikenal sebagai seorang inspirator yang pernah belajar dari tragedi pribadi untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, di tengah kesuksesan ini, ada bagian dalam dirinya yang tetap kosong. Setiap kali ia melihat keluarga yang bermain dengan anak-anak mereka, ia tidak bisa menghindari rasa kehilangan yang mendalam terhadap Aisyah. Suatu sore, ketika Arman dan Lila duduk bersama di bawah pohon besar tempat Aisyah dimakamkan, mereka berbicara tentang masa lalu. "Kau ingat, Aisyah dulu selalu tertawa setiap kali aku memainkan gendang kecil itu?" tanya Laila, tersenyum kecil. Arman mengangguk. Dia selalu punya cara untuk membuat semua orang di sekitarnya bahagia. Mereka terdiam sejenak, membiarkan angin sore membawa kenangan itu ke permukaan. Lila menggenggam tangan Arman, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak tragedi itu. "Aku bangga padamu, Arman," ucapnya lembut. "Apa yang kau lakukan sekarang, aku yakin Aisyah akan bangga juga." Mata Arman berkaca-kaca. "Aku hanya berharap aku bisa memperbaiki apa yang pernah aku rusak." "Kau sudah melakukannya," jawab Lila. "Bukan dengan melupakan, tetapi dengan memastikan bahwa kenangan tentangnya menjadi alasan bagi orang lain untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama." Beberapa bulan kemudian, Arman menerima tawaran untuk menjadi pembicara utama dalam sebuah konferensi internasional tentang konservasi satwa liar. Konferensi itu akan dihadiri oleh para ahli dari seluruh dunia, dan Arman diminta untuk menceritakan kisah pribadinya sebagai pelajaran berharga. Arman merasa gugup. Ia tidak pernah berbicara di hadapan audiens sebesar itu sebelumnya, apalagi di panggung internasional. Namun, dengan dukungan Lila, ia memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Pada hari konferensi, Arman berdiri di atas panggung besar. Lampu sorot mengarah padanya, dan ratusan pasang mata menunggu kata-katanya. "Saya berdiri di sini bukan sebagai seorang ahli atau ilmuwan," ia memulai. "Saya berdiri di sini sebagai seorang ayah yang pernah kehilangan, seorang pria yang pernah membuat kesalahan besar, dan seseorang yang belajar bahwa bahkan dari tragedi, ada kesempatan untuk berubah." Ia menceritakan tentang Aisyah, Raka, dan perjalanan panjangnya menuju penebusan. Suaranya penuh emosi, tetapi ia tetap tegar hingga akhir. Ketika ia selesai, seluruh ruangan berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Beberapa orang bahkan mendatanginya setelah itu untuk mengucapkan terima kasih atas keberaniannya berbagi kisah. Sekembalinya dari konferensi, Arman merasa seperti beban berat yang selama ini ia pikul mulai terangkat.
Ia tidak lagi merasa bahwa kenangan tentang Aisyah adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Sebaliknya, ia merasa bahwa mengenangnya adalah cara untuk terus menghormati keberadaan putrinya yang singkat namun penuh makna. Ia dan Lila mulai aktif bersama dalam kegiatan konservasi. Mereka juga membuka ruang bagi anak-anak di desa untuk belajar lebih banyak tentang alam, memberikan mereka alat untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan. Aisyah mungkin sudah tiada, kata Lila suatu hari. Tapi aku merasa dia hidup dalam setiap anak yang belajar dari kita. Arman tersenyum, hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Pada ulang tahun kelima kematian Aisyah, Arman dan Lila mengadakan acara kecil di pusat edukasi. Mereka mengundang anak-anak dari desa untuk datang dan belajar tentang satwa liar, deep sea. Akhir acara, mereka menanam pohon baru di samping pohon besar tempat Aisyah dimakamkan. Pohon itu diberi nama Pohon Harapan. Pohon ini adalah simbol bahwa dari setiap kehilangan selalu ada harapan untuk tumbuh kembali, kata Arman kepada anak-anak yang hadir. Ketika acara selesai, Arman dan Lila duduk bersama di bawah pohon itu, menikmati ketenangan sore hari. Mereka tidak lagi berbicara tentang rasa sakit atau penyesalan. Sebaliknya, mereka berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana mereka akan terus bekerja untuk melindungi alam dan menginspirasi orang lain. Arman meninggal beberapa tahun kemudian, pada usia yang tidak terlalu tua, tetapi juga tidak terlalu muda. Kehidupannya yang penuh perjuangan dan dedikasi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di pusat edukasi, sebuah plakat dipasang dengan kata-kata, "Untuk Arman, seorang ayah, seorang pembelajar, dan seorang pejuang alam. Dari luka, ia menumbuhkan harapan. Dari kesalahan, ia menciptakan pembelajaran." Lila melanjutkan pekerjaan yang telah mereka mulai bersama dengan semangat yang sama seperti Arman. Pohon besar di halaman pusat edukasi terus tumbuh. Cabangnya menjulang tinggi ke langit, seolah-olah ingin menyentuh bintang-bintang. Di bawahnya, kenangan tentang Aisyah dan perjalanan Arman hidup dalam hati setiap orang yang datang untuk belajar dan terinspirasi. Dan dengan itu, cerita Arman dan pelajaran yang ia tinggalkan menjadi warisan abadi.